Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai kita berdoa dulu. Ketua kelasnya dipimpin berdoa. Ya, terima kasih. Hari ini siapa yang tidak masuk? Aldi. Kemana Aldi? Oh, sakit ya. Kita doakan semoga Aldi cepat sembuh ya. Oke, seperti biasa kita pembiasaan menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Berdiri dulu. Sikap sempurna, Sinta hitung ya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Oke, terima kasih anak-anak, boleh duduk kembali dengan rapi. Hari ini kita akan belajar tema 8, daerah tempat tinggalku, membahas tentang kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi itu apa sih? Nah, kegiatan ekonomi adalah aktivitas yang dilakukan oleh manusia dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi meliputi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Intinya, kegiatan ekonomi adalah sesuatu aktivitas yang bisa menghasilkan uang, dapat penghasilan dan memenuhi kebutuhan. Ya, kita hari ini mempelajari kegiatan ekonomi yang ada di sekitar rumah, sekitar lingkungan kita, dan yang sudah ada di tingkat provinsi. Contoh yang paling gampang yang ada di sekitar kita adalah perdagangan. Kan menghasilkan uang juga untuk pedagangnya, untuk kita juga bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Contoh, kita setiap hari kan bisa mengkonsumsi beras, nasi ya, kita beli di pedagang atau di warung atau di pasar. Nah, pedagang itu menghasilkan uang dari yang kita beli berasnya, dan kita juga terpenuhi kebutuhan konsumsi nasinya. Contoh kedua adalah petani. Nah, petani ini termasuk ke dalam produksi. Petani yang menanam padinya dan nanti didistribusikan pada pedagang, dikonsumsi oleh kita. Jadi, petani ini juga termasuk dalam kegiatan ekonomi ya. Sama juga halnya dengan nelayan yang nyari ikan. Nanti didistribusikan kepada pedagang yang ada di pasar dan dikonsumsi oleh kita. Oke, anak-anak kan sudah paham apa yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi. Coba sebutkan kegiatan ekonomi yang ada di tingkat provinsi. Oke, benar Mas Bima ya. Kegiatan ekonomi di tingkat provinsi yaitu pariwisata. Kenapa kok bisa pariwisata, Bu? Karena pariwisata ini meliputi banyak kalangan. Gak harus orang yang di sekitar kita yang bisa ke wisata. Contoh, ke Bali saja. Pasti di sini rata-rata pernah ke Bali. Di Bali itu gak mungkin hanya ada warga lokal Bali saja. Orang Banyuwangi juga banyak yang kerja di sana, banyak juga yang liburan di sana. Banyak juga turis-turis asing yang wisata di sana. Dan untuk berwisata ke Bali itu membutuhkan biaya untuk visanya, untuk transportasinya, dan untuk kewisatanya. Jadi kok bisa dibilang kegiatan ekonomi, Bu? Karena di Bali sendiri, umpamanya di Pantai Kuta ya, di sana kita masuk bayar karcis. Nah, untuk bayar karcis ini termasuk kegiatan ekonomi karena pihak pengelola mendapatkan uang dari kita dan kita terpenuhi kebutuhannya untuk refreshing, rekreasi, atau liburan. Oke, sudah paham kan contoh kegiatan ekonomi yang ada di lingkungan kita dan di tingkat provinsi. Oke, kalau sudah paham semua, diperhatikan untuk tugas buat nanti di rumah, kalian buat satu contoh kegiatan ekonomi yang ada di lingkungan kita selain yang Ibu Sinta sebutkan tadi, dan satu kegiatan ekonomi yang ada di provinsi. Ya, minggu depan dipresentasikan ke depan, Bu Sinta tunjuk satu-satu ya. Oke, sudah paham?
Oke, kalau paham semua, bukunya dimasukkan dulu ke tas, dibereskan, jangan sampai ada barang yang tertinggal. Kita bersama-sama menyanyikan lagu Apose. Ya, Bu Sinta hitung 1, 2, 3. Apose kokondao. Oke, terima kasih anak-anak. Kita berdoa dulu. Semoga materi yang Bu Sinta sampaikan tadi bermanfaat. Oke. Ketua kelasnya dipimpin berdoa. Terima kasih. Bu Sinta akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.